Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi azwajihi wa dzurriyyatihi. Abi Zakaria Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Adab Tibyan, penjelas kitab ini untuk menjelaskan tentang tata cara adab apa nih? Adab totok kromo, adab itu akhlak sopan santun bagi orang yang menghafal, belajar maupun menghafal Al-Quran maupun orang yang membaca Al-Quran, membaca, menghafal, mempelajari Al-Quran, maka ada tata caranya. Nah, kita lanjutkan di bab 6 sekarang, yaitu dibahas tentang membaca urutan-urutan surat. Memang urutan surat itu kalau turunnya secara sejarah, turunnya ayat Al-Quran memang gak urut. Yang turun kepada Nabi yang pertama adalah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat 1 sampai 5 itu. Dan itu sepakat, semua ulama sepakat bahwa yang turun adalah apa? Surat Al-Alaq, surah Al-Alaq. Tidak ada yang membantah. Untuk yang kedua baru nanti ada beberapa khilaf. Nah, kemudian kok bisa sekarang urutannya itu Al-Quran, ketika sekarang satu mushaf satu Quran itu dibukukan itu Fatihah dulu, kok enggak sesuai dengan ayat yang turun? Itulah yang dinamakan dengan tauqifi. Allah memberikan ilmu ketetapan kepada Nabi itu untuk menyampaikan kepada sahabat ayat yang dibacakan. Jadi Al-Quran itu kan turun selama 23 tahun. Saya ulangi, Al-Quran itu turun selama 23 tahun. Nabi diutus menjadi Rasul itu dengan kemudian turun ayat pertama atau ayat-ayat yang pertama turun, yaitu Al-Alaq itu ya. Itu Nabi usia 40. Itulah Nabi kemudian diutus menjadi Rasul. 13 tahun berada di Mekah. Maka ayat yang turun selama di Mekah ini namanya surat Makkiyah. Kemudian hijrah sampai wafat, yang turun selama Nabi sudah tinggal di Madinah atau turun di Mekah tetapi Nabi posisinya sebagai orang Madinah, itu namanya Madaniyah. Itu selama 10 tahun sampai Nabi wafat. 40 sampai Nabi wafat kurang lebih usia 63 tahun. Berarti 63 kurang 40, 23 tahun. Al-Quran bisa melekat pada Nabi itu, Nabi juga hafal, dilakoni, diamalkan. Itu hafalnya bukan sekedar hafalan lisan memang, tapi kemudian ada metode untuk menghafalkan secara lafaz dulu dan makna dengan cara cepat dan sebagainya. Tapi sejatinya secara sejarah Al-Quran itu turun berapa tahun? 23 tahun. 13 tahun berada di Mekah, 10 tahun berada di Madinah. Nah, selama turun itu gonta-ganti. Kalau dilihat dari Al-Quran yang sekarang itu, kadang setelah Al-Alaq turun apa lagi? Dia mengatakan surat Al-Muzammil itu, ya Al-Muzammil, ya Al-Mudaththir. Setelah Al-Mudaththir Al-Anfal atau apa? Lanjut, gonta-ganti. Nah, semakin hari selama setahun, 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, kan ayatnya kan molak-malik. Tapi Nabi sudah memberikan panduan, ayat ini letakkan berada di sini.
Nah, orang yang menuliskan itu ada memang sahabat yang bisa nulis ya. Pada zaman itu kan masih banyak ummi, termasuk Nabi itu ummi, buta aksara, buta tulis itu jarang orang yang bisa, kecuali ada beberapa orang sahabat itu yang khususnya orang yang memang bisa, orang perantauan yang masuk Islam kemudian bisa, seperti Zaid bin Sabit itu bisa nulis. Ya itu nulis di mana? Di pelepah kurma, di kulit unta, ya kan, ada yang batu. Ditulis dengan seadanya ya, batu itu kayak dikikir terus disimpan di omah, waktu wakil. Tetapi yang terpenting juga banyak sahabat itu yang langsung hafal, karena tradisi menghafal Al-Quran itu bukan hal baru. Mereka itu di zaman itu, bahkan sebelum Islam datang, jahiliyah masa kebelakang, kan turunnya Nabi menjadi Rasul kan kurang lebih 600 Masehi, kurang lebih ya. Tahun ke 500-400 itu kan nggak ada tulis menulis. Orang-orang memang terpaksa ya secara naluri, secara budaya sudah membudaya setiap informasi itu dihafal. Bahkan kemudian kayak lomba maraton itu kan bukan maraton, apa itu namanya itu estafet. Estafet itu kan tradisi orang memberikan kabar mau perang atau antar negara, antar suku, itu kan umum Melayu ambil gowo tulisan. Gak ada yang gowo lisan, dan orang tugasnya estafet, orang pos ya, dengan pos itu nggak boleh diganggu, nggak boleh dibegal, nggak boleh diganggu. Ya kalau membegal pelanggaran, itu sudah ada hukum alam pada saat itu. Nah ini orang itu cerdas, kuat, larinya cepat. Pada zaman itu kan gak ono, saya kan mana email. Di zaman dia nyoba menyampaikan informasi, ya itu mau caranya. Dan cerdas masa itu, termasuk Sayyidina Umar itu orang-orang cerdas. Nah, ada namanya syair, lomba-lomba syair itu dulu pernah saya ceritakan tentang tradisi syair, atau orang-orang Arab itu tradisinya folklore lah istilahnya. Kalau sekarang ilmu sekarang itu namanya folklore, tradisi turun temurun. Ke sampean ngerti ceritanya Rojo Jonggrang, nah itu hampir kan cerita-cerita rakyat itu loh. Tapi kemudian informasi tentang kevalitannya nanti juga dijaga, apakah ini benar dari Nabi atau tidak, itu namanya sanad itu. Nah, turun temurun harus hafal, karena nulis, termasuk Nabi terbiasa menghafal informasi dari sana kabar apa itu diingat. Nah, termasuk Al-Quran jarang nulis, tapi ketika Nabi menyampaikan langsung hafal, kemudian ini taruh di sini, kayak utek sana folder. Jadi seperti itu. Orang tradisi zaman dahulu ya terbiasa menghafal. Makanya Nabi juga menghafal, tahu, apalagi Nabi memang cerdas kan. Namanya Nabi itu syaratnya kan harus fatona, cerdas, harus cerdas. Nah, kemudian kasih tahu kepada sahabat dari malaikat Jibril kepada Nabi, ayat ini tempatnya sampai ayat surat Al-Quran itu lengkap, nantinya sahabat itu sudah hafal, ya sudah urut. Ketika deres pun setiap tahun kan ada namanya Nabi itu deres, yang deres meroja ketika bulan Ramadan disemak oleh malaikat Jibril, dan sahabat membaca di hadapan Nabi. Ya kayak kok deresan mau ngawali ngaji ngene maca ayat sing biyen sing turun ayat diwaca, sing turun iki sampai iki ngene itu waca. Nah, sampai beberapa tahun ini sempurna, sampai Nabi meninggal itu selesai. Al-Quran selesai itu semuanya. Kemudian namanya tauqifi, penetapan melalui Nabi, tentunya dari Allah. Ayat ini diletakkan ini. Al-Alaq kan 1-5. Lah 6 sampai terakhir kapan? Nah, setelah ayat-ayat yang lain. Nah, itu lanjutannya ini ayat setelahnya bacaan Al-Alaq saat ini, tapi nggak ada nomornya sini. Zaman dahulu nggak ada nomor. Pokoknya mandek itu. Makanya juga pada zaman sahabat itu banyak yang salah kaprah, saking ono sahabat sing dekat dengan Nabi hafal, tapi ada sahabat yang mek krungu-krungu tok. Akhirnya wacaane kan ya apa semakin informasi kan ngono. Informasi itu semakin jauh. Jari kan mesti ada distorsi namanya apa? Distorsi itu ada pengurangan atau bahkan penambahan.
Nah, akhirnya sing ayat-ayat kadzab, ayat-ayat yang bohong dan sebagainya maupun hadis itu kan ada hadis maudhu itu namanya hadis yang disandar kepada Nabi tetapi dia ngarang biar dari Nabi jari-jari dong. Macam-macam apa itu namanya tendensinya tujuannya macam-macam ben diakoni lejene kan ono. Wis kaya saiki lho, gak tau ngaji, aku sudah jari iki aku biyen tau. Wah, kok gambleng ngene, ngopo ngapusi dan sebagainya ono mulai biyen. Nah, tetapi apa? Cara memfilter, cara membenarkan, memvalidasi apa benar dari Nabi. Ya sahabat itu kumpul, ya kan? Kan setelah Nabi meninggal itu kumpul, kemudian usulannya Sayyidina Umar untuk dibukukan. Sayyidina waktu itu masanya Sayyidina Abu Bakar diselanjutkan Umar nulis belum selesai sampai selesai lemnya Sayyidina Utsman selesai membuat 5 salinan kan ditulis kan. Dan waktu itu jangan kaget tulisannya nggak ada titik, nggak ada harakat, nggak ada titik. Nah itu perkara meneh ketika dikirim ke kan lima ada yang ke Kufa, ke Basra itu di Baghdad, kemudian Kufa, satunya di Habasyah di Ethiopia, satunya di beberapa di Syam ya. Syam itu daerah Libya, daerah kono ya. Syria, Syam itu Syria, kemudian Baghdad itu apa tadi itu? Ya Basra itu Baghdad ya Iraknya. Dikirim kemana-mana 5, pokoknya 5 salinan. Tapi wacannya baru keliru-keliru menaik. Nah itu dikumpulkan. Timbullah ilmu namanya sanad sama ilmu tafsir dan sebagainya itu ya muncul ilmu tentang Al-Quran itu untuk memvalidasi ya orang yang utama paling dekat dengan Nabi itulah kemudian turunan melalui lisan-lisannya sahabat bacaan itu yang pas sampai hari ini itu Hafiz dan sebagainya. Nah sekarang bagaimana membaca sudah wis urut ya kan. Saiki sono nyoto Al-Qur'ane wis. Tetapi bagaimana maca diwala-wali. Entah itu diwalik per ayatnya, ayat terulas mundur, terulas enggak. Itu ya apa hukumnya? Atau suratnya. Maca sekali lungguh gitu ya. Sekali lungguh. Macane teko Anas kemarin nanti Al-Falaq, Al-Ikhlas munggah. Al-Lahab, kemudian An-Nasr dan sebagainya munggah, Al-Kafir dan sebagainya. Apakah boleh? Kita bahas di sini pasal ini. Faslun utawi iki fasal ida ibtada dalam nalikane ngawiti sapa qori pikira ati-ati qira. Pasal ini yang bawahnya. Qala faslun utawi iki fasal qala ngucap to dawuh sapa ulama, para alim al-ikhtiyar utawi kaul kang den pilih iku ayat Qur'an maca sapa qori ala tartibil mushaf ing atase urutane mushaf Al-Qur'an faya Qur'an moko maca sapa qori al-Fatihah ing surat Fatihah di urutane yang paling masyhur di kalangan para ulama adalah maca Al-Qur'an yang pertama kait ngawit maca ya Al-Fatihah summa Al-Baqarah nuli ing surat Al-Baqarah summa Ali Imran nuli ing surat Ali Imran summa ma ba'daha nuli ing surat ing dalem sakwise Ali Imran ala tertib ing atasis urut-urut wasawaun iku padha uga qira'a maca sapa qari fi sholati ing dalem salat au fi ghairiha utawa ing dalem liyane salat hatta qala hingga ngucap sapa kata sahabina sebagiane kanca-kanca ingsun kancane Imam Nawawi sing ngarang kitab iki ida qala amalikane maca fi sapa qari fi rakaat ing dalem rakaat al-ula kang pertama surat Qul a'udzu birabbin nas ing surat An-Nas ya Qur'an moko maca fi tsaniyati ing dalem rakaat tsaniyati kang kaping pindho ba'dal Fatihah ing dalem sause surat Fatihah minal Baqarah ing setengah saking surat Baqarah. Jadi maca Quran itu harus urut. Harus apa? Urut. Mari Al-Fatihah, komo sampean pengin maca Quran, wingi guru maca blas dina iku kait ngawiti. Ya, diawiti dengan apa? Surat Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah. Itu di luar maupun di dalam salat, di luar salat maupun di dalam salat. Atau ketika sholat di rakaat pertama baca
Anas ya. Anas. Kemudian rakaat kedua setelah Fatihah baca apa? Berarti kan terakhir. Berarti baca apa? Baqarah minimal beberapa ayat. Anas kan suntok. Bahkan sampai seperti itu. Saking nanti ada alasannya. Saking untuk menjaga kesunahan bahwa ulama sepakat maca Quran kudu urut. Umpama sing aneh-aneh maca Quran teko iku mau mundur tanpa ada alasan apapun, ya tidak diperkenankan. Kala ngucap sapa ba'du ashabina setengah saking kanca-kanca ingsun wa istahabu den sunataken idza qara ing dalem nalikane maca suratan ing surat apa ayat ro'a maca sapa qari ba'da ing dalem sakwuse surat alati ing surat taliha alati ing surat kang taliha ngiringi alati ing surat ya wa istahab idza qira suratan ayat ba'da alati taliha. Artinya semua atau bahkan mayoritas teman-temannya alias teman-temannya Imam Nawawi berarti memang ulama-ulama qurra, ulama-ulama termasyhur di bidang Quran itu sepakat bahwa yang disunatkan baca surat dalam Al-Quran itu lais mari moco Al-Kafirun yo sak nisore. Mari Al-Kafirun ya bu An-Nasr kan gitu kan. Komo ayat pertama atau di luar sholat sama deres mari moco Al-Baqarah terus lanjut pingin yo sak mari nih ojo balik mari surat Al-Imran balik nang Baqarah. Jangan. Ya, karena itu kesunatannya seperti itu. Wa dalilun hadza anna tartibal mushaf innama ju'ila hakadza li hikmatin. Karena alasan mengurutkan mushaf seperti itu dijadikan seperti itu karena untuk hikmat, untuk sebuah pesan yang baik menjaga kesakralan Al-Qur'an. Juga Al-Quran itu bahwa kalamnya Allah itu maknanya juga berurutan. Fayam bagi ayu hafidhu alaiha illa fima warada syar'u bistisna'ihi kasurati subhi yaumil jum'at. Seyogianya menjaga seperti itu kesunahan itu kecuali fima warada syar'u bistisna'ihi, kecuali ada syarat atau ada hukum dari Kanjeng Nabi melalui hadis ada pengecualian. Tadi kan harus urut dan urutnya enggak belonjat adu-adu. Ya sak marini pas marini an-naba ya naziat ini kan. Kecuali nah ini ada pengecualian di dalam syarat Nabi atau Nabi dalam hadisnya Nabi mengecualikan beberapa surat dianjurkan untuk dibaca ketika sholat. Rakaat pertama apa, rakaat kedua apa. Contohnya apa? Sholat subuh yang Jumat. Baca ketika sholat subuh di hari Jumat, maka baca apa? Yaqra'u fil ula surat as-sajdah wa fi tsani hal ata 'alal insan. Ada yang hadis, salah satu hadis mengatakan Nabi beliau menyampaikan bahwa sunat sholat subuh dina Jumat rakaat pertama maca as-sajdah alif lam mim sajdah juz 21 sama al-insan hal ata 'alal insan. Ini jarang. Dulu takjil pernah itu pakai itu. Dan pasukan mesti dilek kok jamaah subuh maca iku kadang sing gak telaten, sing gak istiqomah, suwen kan. Tapi lewis ngrasakno nikmate mesti unggul. Tapi mesti rame. Karena apa? Hasil ya. Iya, tentunya termotivasi semakin banyak yang dibaca ketika sholat sampai mendengarkan kan pahalanya lebih banyak. Wa sholatul id fil ula surat Qaf wa fitania di rakaat kedua iktar batisa'ah atau di sholat id ada hadis Nabi menyatakan yang sunnah adalah surat Qaf. Tapi lah ana semoco itu sholat id maca surat Qaf sampai iktar batisa'ah. Ya sita. Oh iya ya. Dan lain sebagainya. Atau sholat subuh yang pertama yang pendek Nabi juga pernah, tentunya Nabi ya melihat konteksnya pada saat itu sahabat sing ketane nyampaikan ketane ngomong tegen-tegen
istiqomah sholat, istiqomah seneng sholat, iso wonge kuat-kuat dalam ibadah ya diwarai ketika Jumat maca sajadah sema'al insan. Tapi Nabi pernah menyampaikan ketika sholat subuh selain sholat Jumat mungkin ya hari Jumat itu apa macane wa al kafirun sama al ikhlas Allah. Sering kan itu kan? Setelahnya al kafirun itu kan masih ada an-nasr, al-lahab, baru al-ikhlas. Ketane kan lonjat 2 surat. Nah, tapi itu menurut syaratnya Nabi ya wis berarti enggak apa-apa. Atau rakaat witir, salat witir pakai al-a'la, atau ketika salat Jumat itu al-a'la juga sabih isma rabbikal a'la. Seringnya pakai itu sudah daripada ini kesunan ini daripada motong enggak sempurna. Nanti di pembahasan yang lain saya sampaikan dulu bahwa lebih sunnah membaca surat secara utuh, pendek tapi utuh daripada pendek menggal di akhir surat Al-Baqarah. Contohnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ambi diwenenan. Kota-kota usum. Kota-kota usum pada Muhammad dan sebagainya. Yo sunnahnya baca ayat setelah Fatihah dalam sholat itu sunnah maca ayat Al-Quran. Tetapi kesunahan urutannya nggak dapat. Karena yang sunnah itu seperti itu dia enak ya itu alasannya macam-macam. Nah tetapi bagaimana ini juga dibahas lek ana arek cilik deresan eling ayo diurui apa sing apal anas merun si eling al-ikhlas mencolot kan mundur kan itu ya apa nah wa amma ta'limu sibyan min akhiril mushaf ila awalihi fa hasana laisa min hadzal bab. Kalau untuk tujuan apa itu namanya pembelajaran anak kecil dari akhir ke depan nggak apa-apa tarbiyah untuk ta'limus sibyan untuk mengajari anak kecil. Karena apa? Lah di akhir kan lebih gampang. Anas ayat Anas baca terus Al-Falaq ya Bu. Langsung ayat baca Al-Baqarah. Arep cilik ya Al-Baqarah dawa gelok, dawa masuk gak gelok ngrungokno dawa ngene ya enggak. Maka ini adalah tujuan lain ya kan? Tujuan lain, enggak apa-apa. Enggak termasuk pada bab ini. Ya toh ya enggak tanpa tanda kutip tanpa meremehkan kesunahan loh ya. Kan kadang ngono wong ngarani gak ngerakoni sunat berarti ingkar sunnah wong Wahabi. Gak ngerakoni sunnah itu berarti gak percaya sunnah berarti bid'ah dan bukan. Maksud saya begini. Kadang kala umpama kita di tradisi wong NU kadang yang maca kan wis malak-malik ngono. Itu gak apa-apa. Toh sunnah ini bukan dalam tanda petik kudu meremehkan toh sunnah. Sunnah itu kan dikerjakan mendapat pahala. Kalau nggak dikerjakan kan nggak apa-apa. Bukan berarti kemudian nggak ngerjakan sunnah berarti kemudian ingkar, bukan. Karena ini bahaya ini. Karena orang Wahabi itu jargon seperti itu kembali kepada Al-Quran dan sunnah dan hadis. Berarti sih nggak kembali nangku berarti ingkar, bukan. Itu bahaya itu bahaya. Itu kemudian mendoktrin orang kemudian akhirnya mengkafirkan itu dari itu awalnya. Dari itu. Nah, di sini ada tujuan lain untuk pembelajaran kepada anak kecil dan tetap semangat. Itu pede-pede kan. Anak sih kemudian munggah. Kok kebetulan memang Allah menciptakan menurunkan Al-Qur'an itu ternyata dalam urutannya itu dari Nabi itu sing paling pendek deh, juga paling pendek sih Al-Kautsar ya marini Anas juga sih. Sakuri Anas juga. Itu ya pendek. Tapi Anas itu dengannya pendek kan, serat-serat pendek. Makanya namanya serat-serat pendek kan. Serat-serat pendek. Nah, karena itu umpama seperti itu, pertanyaan seperti itu bagaimana? Enggak apa-apa. Kayak DPG ini di dunia arek apalno iki biasanya ya memang kita awali cuma kalau juz 30 memang kita sarankan dari apa dulu anak kita 30 full penuh kemudian baru juz 1 paling enggak anak atau juz 30 ke bawah itu kan urut kan dulu pernah apalnya itu kemudian diwali teko mari terus al-balad kan seperti itu Anas wis mari
munggah asyames. Krana kebiasaan DTP ki ngono, ring apalno mendhuwur. Asyames mari asyames al-balad, marun al-fajr. Kemudian jangan gitu. Anda baca dulu nanti ketemunya di asyames. Dan sekarang banyak alhamdulillah anak-anak yang hafal juz 30, juz 1 seperti itu. Inilah pembahasan tentang bagaimana memilih membaca Al-Qur'an. Tentunya yang disunahkan adalah harus apa? Urut tertib. Karena itu tadi alasannya. Kalau tanya kenapa harus gitu? Alasannya untuk hikmah itu apa? Ilmu yang ditetapkan menurut yang dirasakan oleh para ulama salafus saleh dan kemudian Nabi selama dilihat oleh para sahabat itu Nabi menyampaikan ya mesti urut. Ya kadang wong-wong imami itu ya mohon maaf mungkin nggak paham ya tapi nggak apa-apa atau ya sunnah bukan meremehkan ya sekali lagi itu kadang ya ngono mari al-kafirun atin munggah Al-Qur'an ini cara dian kan tekan dhuwur menisa ngene dawa saking kemudian lek anu kan perlembar ini ya perlembar Al-Qur'an ditulis dawa kan ini asline menisa ini atau kono terus nah yon bali arti mari al-kafirun ada muru al-qadar mari al-qadar malah dhuwure al-alam ya engko umur ono sing ekstrim nyala-nyalano iki sama salah. Ya perdebatan seperti itu gara-gara sunnah ayo gak usah lah kecuali kemudian apa adalah hal fardu yang wajib. Contoh Fatihah. Ngomong sholat langsung surat pendek kasih Fatihah ayo gak iso. Kasih tawar lah iku gak iso karena itu adalah rukun qauli rukun. Ono sholat kok gue berarti anjir gak paham temen lah itu gak iso alasan lah itu tapi lah mau ngimami atau sholat kok kuali di surat pendeknya ya gak apa-apa tapi lah Fatihahnya kemudian langsung surat pendek ya gak salah itu rono rukun alasan gak iso anjir karo berarti ini ilmu itu loh ilmu harus membedakan memang harus berani mengatakan lah ono sing salah kemudian fardu atau rukunnya gak dilakonin ya gak sah. Saya pernah ditanya, yo wong kampung, bagaimana Pak nek duhur suaranya dikeraskan, ngimami duhur Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Imam banter, si makmume tepak ero. Nek duhur gak banter kan. Terus kalau aku mari niku mesti mami ngeten. Aku jawabe ya dilema. Golek tak dukung koyo temenan ya keliru. Waduh wong semakin langsung jalannya tukaran. Apa meneh di kampung kan tukaran. Iki gak cocok dadi imam iki. Ngono sebagainya. Aku intinya memang sunnahnya ketika zuhur sama asar adalah bisirni. Jangan kalau subuh, isya, maghrib isya dicari. Tapi kalau sing ninggalno itu ya enggak apa-apa jenis sunnah. Enggak perlu diperdebatkan. Umpama iso ngandani wonge ya apik dengan baik ya mong. Lek gak iso ngandani dengan baik wong wedi ning kok tersinggung ijazah. Wong sepuh kok tersinggung dadi lan pikirane. Ya macam-macam sangi imam kadung pede kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kadung imam pede ya bahaya. Ngene wonge tepakan wateke keras pisan. Waduh. Tukaran. Parah. Iya kan korone wateke wis angel lho seperti itu. Ada manfaat kita bahas itu satu pasal. Dan manfaat Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.